Yang bermain di sini siapa? Sehingga Nikita Mirzani ini berpulang ke rumah tapi tidak resmi. Melalui jalur apa? Nego-nego pada siapa? Di waktu itu kan informasi yang disampaikan itu kan 1 jam atau 2 jam lagi Nikita Mirzani akan keluar, Bang Vincent. Nah ternyata seminggu kemudian sampai minggu persidangan selanjutnya itu pun nggak keluar. Berarti di situ sudah bisa kita katakan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Ibu Sylvia ini tidak benar. Apapun itu ya kan yang mengakibatkan ujaran kebencian ini kan membuat orang benci semua kan gitu kan. Bisa saja ya kan polisi bisa saja langsung bisa menyikapin Kak Sil ini. Ya nanti mereka ceramah sendiri, oh kalau kita melakukan kebodohan berarti, oh jangan dong, agar ini tidak terjadi, gitu. Lebih pakai ini gitu. Oke, selamat malam Mirsa Cumi-Cumi.com dimanapun berada. Malam ini balik lagi kita ke spesial interview. Dengan tamu yang spesial ada 3 orang. Terberkatilah di antara laki-laki Mbak Zanzabela ya. Kalau Mbak Zanzabela nggak perlu saya kenalin lah. Seantero dunia tuh kenal kayak ya. TikTokmu rame banget loh Pak. Iya Bang. Sosmed. Kayak semua hal dikomentarin ya. Enggak juga. Ya nanti aja kita. Oke Bang. Di sebelah kanan Mbak Zanza ada Bang Dul. Ya. Main berapa episode di itu? Anak Betawi. Figuran. Ya, figuran ya, Bang. Figuran. Bang Dul nama panggungnya. Ya. Kalau nama di belakang panggung apa, Bang? Andri Junirsal. Andri Junirsal. Junirsal. Ini Bang Dul nih lawyer. Lawyer sefirma sama Bang Raffi. Beda. Beda. Oh, beda ya? Sebelah kanan saya ada Bang Raffi. Sempat kesini juga sama beliau ini. Senyum-senyum terus ya Mbak. Udah gak sabar pengen ditanya. Oke, malam ini kita mau bicara tentang kasus yang sebenarnya rame sekali sebelumnya. Tapi gara-gara demo kemarin akhirnya mendem. Tentang Nikita Mirzani. Kemarin udah sidang, kelihatannya di sidang terakhir tuh Nikita udah mulai kalem gitu. Apalagi ada beberapa foto itu kayaknya udah sempat berhijab juga ya. Mungkin karena ada pengajian reguler di penjara. Oke, tapi yang menarik itu justru di luar penjara itu ya. Banyak potongan-potongan video yang dijahit sedemikian rupa. Dan yang rame kemarin itu adalah isu bahwa Nikita Mirzani itu udah ada di rumah. Ini di tengah isu yang rame itu disebutlah nama Kak Sil. Dan saya lihat Mbak Zanza itu getol sekali komentarin Kak Sil itu. Tapi sebenarnya apa? Karena waktu itu pasti banget dengan berbagai video yang entah di framing, dijahit sedemikian rupa, video lama, video baru dicampur yang menggambarkan bahwa Nikita itu udah ada di rumah. Tapi sebenarnya faktanya seperti apa? Mbak Zanza dulu, karena Mbak yang komentarin video itu kalau nggak salah. Jadi gini, kalau misalnya ini dikomentari oleh si kakak itu dikarenakan video yang beredar. Kakak siapa? Kakak Sil. Oh Kak Sil. Oh iya. Di itu aku dapat potongan video mereka lagi ngobrol lah kalau nggak salah ya. Iya. Di apa namanya? Yang lagi rame. Komal. Komal ya. Di Komal tuh ada Kak Sil itu. Gimana ceritanya, Mbak? Yang pertama saya juga nggak kenal dengan Kak Sil ya, tapi ya nggak kenal secara personal. Tapi kalau misalnya di komal-komalan itu pasti banyak orang yang tahu beliau ya. Nah jadi kalau misalnya dibilang apakah statement Kak Sil ini dikarenakan ada video-video potongan yang kemudian digoreng-goreng kalau seolah-olah Nikita Mirzani ini telah bebas atau penangguhannya itu dikabulkan. Padahal ada 2 kali statementnya yang menurut saya tidak bisa terima. Yang pertama, dia bilang penangguhan tersebut telah diterima 2 jam kemudian mungkin dia akan pulang. Ini A1, lalu ini sedang dinego-nego kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dia bilang bahkan Nikita Mirzani ini sudah ada di rumah pada Minggu malam. Minggu malam, iya. Nah sedang makan malam bersama anaknya.
Padahal kalau kita lihat di hari Kamisnya, hakim itu bilang Nikita Mirzani sebagai terdakwa ini harus di dalam tahanan. Jadi artinya itu belum pernah dikabulkan. Kalau dia bilang ucapan saya ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat karena ini A1. Jangan main-main. A1 itu bukan bahasa untuk umum. A1 itu biasa dipakai oleh aparat atau militer ya, atau intelijen gitu. Saya nggak ngerti, Kak Sil ini boleh nggak berkata A1, A1. Harusnya kan kalau A1 itu yang benar-benar valid dan akurat. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya ada dua sisi. Kalau saya mempercayai dia karena dia meyakinkan kita dengan dunia akhirat gitu ya. Harusnya itu benar. Artinya kalau misalnya itu benar, yang bermain di sini siapa? Sehingga Nikita Mirzani ini berpulang ke rumah tapi tidak resmi. Melalui jalur apa? Nego-nego pada siapa? Siapa yang mengabulkan? Itu pertanyaan saya. Jadi fokus saya itu tidak kepada pulangnya Nikita Mirzani, tetapi proses pulangnya dan ucapan tersebut. Nah itu kalau saya percaya. Tapi kalau saya tidak percaya, kok dia berani mengucapkan ini? Karena Kak Sil ini bukan netizen. Dia ini pakar hukum, dia praktisi hukum, dia lawyer. Walaupun dia ini bukan lawyernya Nikita Mirzani. Kita tahu sendiri lawyernya Nikita Mirzani itu Bang Fahmi Bahmid. Tapi kemudian Bang Fahminya diam, Kak Silnya yang banyak sekali bicara gitu. Dan menurut saya itu hoax semua. Karena hari ini dibuktikan Nikita Mirzani tidak pernah pulang ke rumah. Yang pertama, anaknya itu yang mengunjungi. Itu artinya dia tidak di rumah. Yang kedua, Nikita Mirzani video yang beredar itu dia sedang melakukan pengajian. Itu background di belakangnya itu ada tanggalnya, 8 September 2025. Dan bahkan ada teman kita yang memberikan bukti bahwasannya dia memastikan, oh tidak, lembaga ini tidak melakukan penyelewengan. Ada Nikita Mirzani di dalam. Oke, Gitu. berarti isu itu apa tujuannya dihembuskan? Nggak tahu, kita nggak tahu. Kalau opini saya, Kak Sil ini seperti ada kepentingan pribadi. Untuk? Nggak tahu kita, banyak motifnya. Kita nggak tahu juga apakah dia ini benar pendukung Nikita Mirzani atau ikut-ikutan mendukung untuk sebuah eksistensi dan popularitas. Kita nggak tahu. Oke, dan itu kan bisa merugikan Niki karena misalnya Bang Fahmi kan emang udah mengajukan penangguhan penahanan kan. Tapi dengan isu seperti itu, pihak berwajib, pihak yang berwenang itu bisa jadi ragu karena terlalu banyak digoreng isunya gitu. Nah, soal kebenaran ini kan bukan main-main Bang Dul ya, karena menyampaikan informasi tentang seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Dan akhirnya terbukti bahwa itu bohong kan. Nah, secara hukum ada nggak konsekuensinya buat Kak Sil yang memberi informasi A1 itu, bahkan menekankan bahwa dunia akhirat gitu ya. Artinya kan 100% benar dong, bahkan kalau bisa 1000% gitu. Tapi faktanya ternyata bohong. Dan itu info tentang Nikita Mirzani yang sedang menjalani proses hukum. Konsekuensinya apa Bang? Ya, jadi terkait masalah statement dari Kak Sil ini memang ya beliau juga rekan sejawat juga. Artinya dalam undang-undang advokat itu juga sudah jelas di pasal 6 itu. Jadi berstatement itu jangan sampai membuat masyarakat ini menjadi terbodohi kan gitu. Karena dia seorang praktisi, artinya dia tuh tahu bagaimana sistem beracara di pengadilan, bagaimana hakim itu dalam memberikan penangguhan, itu kan harus ada syarat-syarat tertentu. Karena setiap terdakwa itu juga berhak untuk mengajukan penangguhan. Cuman ya ini tadi yang kita sesalkan juga selaku rekan sejawat, artinya sudah melampaui batas pengacaranya NM sendiri, ya kan? Karena kapasitas dia juga berbicara tersebut bukan sebagai pengacara NM. Makanya ada sanksi juga sih, mudah-mudahan nanti bisa didengar juga oleh organisasinya dia sendiri. Artinya kita memberikan edukasi ini, jangan sampai permasalahan hukum ini melenceng, ya kan? Jadi jangan sampai dibuat mainan, mendrama segala sesuatunya. Karena sebetulnya saya sih permasalahan NM ini hal yang biasa, karena ini public figure saja kan gitu. Sehingga banyak, kalau saya lihat sih banyak orang yang mencari pansos-pansos, mencari sesuatu yang euforia yang bisa menaikkan namanya orang tersebut. Betul tadi kata Mbak Zanza bahwa ini akan rugi sendiri buat NM. Artinya pertimbangan-pertimbangan nanti dalam putusan juga nanti hakim juga akan menilai kan gitu, Bang.
Jadi kita lihatlah, artinya jangan berstatement terkait masalah hukum ini, jangan mendrama segala sesuatunya sehingga orang dibuat bodoh tentang hukum. Jadi kita kenali hukum, jauhi hukuman. Intinya seperti itu, Bang Vincent. Oke. Artinya secara kode etik itu melanggar kode Melanggar, etik Bang. profesi Iya. sebagai seorang advokat. Ya, ada dalam pasal 6 huruf C ya Ya. kan dijelaskan ya sanksi advokat itu diberikan apabila advokat ini dalam memberikan statement tutur katanya tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Oke. Gitu, Bang. Tapi kan Kak Sil itu tidak sedang menjalankan profesinya sebagai advokat karena dia bukan lawyer Niki kan. Kalau Betul. tidak salah ya. Nah, itu ada konsekuensi hukumnya nggak, Bang Raffi? Oke, jadi gini. Sebelumnya mungkin saya juga turut sangat menyayangkan ya, gitu apa yang sudah dilakukan Ibu Sylvia dalam hal ini dengan nama aslinya. Ibu Sylvia ini memang kebetulan rekan sejawat kami yang dimana memang dia menurut statementnya ini kan dia sebagai orang yang penegak hukum yang terpanggil untuk melakukan edukasi masyarakat, tetapi saya melihat di akun media sosial Ibu Sylvia tersebut tidak mencerminkan edukasi. Tadi kan sudah dijelaskan yang pertama soal masalah A1 penangguhan itu pun sudah terbantahkan. Jadi waktu itu kan informasi yang disampaikan itu kan 1 jam atau 2 jam lagi Nikita Mirzani akan keluar, Bang Vincent. Nah ternyata seminggu kemudian sampai minggu persidangan selanjutnya itu pun nggak keluar. Berarti di situ sudah bisa kita katakan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Ibu Sylvia ini tidak benar. 1. Lalu di sidang selanjutnya dikatakan bahwa posisi Nikita Mirzani ada di rumah. Nah, di saat posisi ada di rumah dan itu dikuatkan dengan katanya dilihat dari tembok pada saat sidang Zoom kemarin. Dan itu disebarkan melalui media sosial dan itu diikuti oleh beberapa masyarakat dan lagi-lagi itu tidak benar. Karena apa? Karena posisinya memang Zoom itu yang memang ada di rutan, bukan di rumah. Seperti apa yang dituduhkan. Nah, sekarang kalau berkaitan soal sanksi, ini bukan hanya bicara soal advokat. Karena gini, di dalam undang-undang kita ada yang namanya undang-undang ITE, Bang. Ya. Dia ini menyampaikan Berita bohong. menjadikan informasi elektronik yang mungkin ditangkap oleh masyarakat. Dan ketika informasi itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sehingga mengakibatkan kegaduhan, ini kan menimbulkan kegaduhan. Bang Vincent harus tahu, dengan adanya informasi seperti ini kan kita mengamati juga beberapa fans dari Nikita Mirzani ya. Jadi orang yang kontra dengan statementnya Ibu Sylvia ini, dia justru diserang, Bang. Dia di tracking, nomor teleponnya, pekerjaannya, dia ancam akan disamperin. Itu udah sampai kegaduhan seperti itu di kalangan netizen ini. Nah makanya buat Ibu Sylvia yang memang dia katanya sebagai penegak hukum, harusnya dia melakukan edukasi yang sifatnya normatif. Atau minimal apa yang disampaikan oleh Ibu Sylvia itu ketika dia menuduhkan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan. Dan belum lagi, ini baru kemarin Bang Vincent kejadiannya, dia diundang di podcast dari salah satu acara podcast lah. Di situ disampaikan bahwa, dan dia tetap yakin sama statementnya beliau, yang katanya informasi A1 itu sudah benar katanya. Lalu dikaitkan dengan perpanjangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Jadi perpanjangan yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri itu kan merujuk kepada permohonan kepada yang lebih tinggi. Dalam hal ini pengadilan tinggi. Nah memang di aturan kitab KUHP kita itu mengatur dan diperbolehkan perpanjangan masa tahanan. Nah, itu digiring lagi opininya dan diinformasikan kepada masyarakat bahwa itu terjadi karena ada yang tidak suka dengan Nikita Mirzani. Seorang pengacara, seorang praktisi menyampaikan hal tersebut, menggiring opini agar terjadinya kegaduhan. Masyarakat akhirnya bertanya-tanya nih. Membenturkan masyarakat dengan penegak hukum. Gitu. Betul. Loh, kita ini bertanya-tanya, siapa yang istilahnya nih menahan tidak suka Nikita Mirzani buat penangguhannya diterima. Sedangkan kita mendengar dari sidangnya Nikita Mirzani sudah disampaikan bahwa Nikita Mirzani tetap berada di dalam rumah tahanan. Dan ketika mau diperpanjang oleh majelis hakim, itu sesuai dengan hukum acara kita. Jadi dikatakan di situ Nikita Mirzani ada yang tidak suka, dikriminalisasi dan sebagainya. Itulah kami, sebenarnya kami sudah mengingatkan Bang, sebelum saya berbicara di sini ya,
Ini kami sudah mengingatkan di media sosial juga. Tetapi itu tidak membuat juga Ibu Sylvia ini menjadi sadar, justru dia menimbulkan suatu opini baru lagi tuh. Yang tadi saya sampaikan terakhir. Iya. Jadi seolah-olah perpanjangan penahanan Nikita Mirzani itu karena Ada orang yang nggak dendam, suka, misalnya. betul. Karena Padahal nggak suka. memang itu Apalagi kan sebelumnya ada kondisi seolah-olah ada benturan antara Niki dengan jaksa misalnya, ya kan. betul. Nah, Bang, ini kan saya perlu disclaimer dulu ya, pemirsa. Maksudnya gini, kadang-kadang karena kita berkali-kali di sini menyampaikan bahwa kita tidak memusuhi Nikita Mirzani, tidak berusaha menjatuhkan Nikita Mirzani, tetapi kalau ada hal-hal seperti ini yang akhirnya kita semua merasa dibohongin, bukan merasa, emang faktanya dibohongin karena apa yang disampaikan itu tidak benar dan itu harus kita luruskan. Jadi jangan sampai kita jadi korban orang-orang yang punya kepentingan, entah mau eksistensi, entah apapun itulah dari isu yang dia sebarkan, lalu kita semua percaya dan ternyata bohong gitu. Jadi kita mau meluruskan supaya kita jangan selalu jadi korban kebohongan orang-orang yang punya kepentingan tertentu di satu peristiwa, di satu kasus gitu. Karena itu saya mau nanya ke Bang Dul, gimana caranya Bang supaya orang-orang seperti ini tuh ada efek jerahnya gitu loh. Kan tadi kita mau bilang bahwa ini bukan sekedar kode etik ya kan. Karena ini kata Ada Bang sisi pidananya. Raffi ini bisa jadi kebohongan publik gitu loh. Ya. Dan ada undang-undangnya. Nah, persoalannya adalah ini kalau dipidana itu delik aduan apa delik umum sih Bang? Kalau kayak begini. Harus ada yang melapor atau polisi bisa dengan sendirinya menarik ini ke dalam proses hukum gitu. Ya, karena ini sudah terekspos banget, bisa jadi ini delik umum, ya kan? Delik umum. Apapun itu, ya kan, yang mengakibatkan ujaran kebencian ini kan membuat orang benci semua kan gitu kan. Bisa saja, ya kan, polisi bisa saja langsung bisa menyikapin Kak Sil ini, ya kan? Karena jelas-jelas apa yang dia sampaikan itu benar-benar berita yang bohong, ya kan Bang? Jadi seperti sedikit saya tambahkan juga tadi yang rekan saya sampaikan Raffi, bahwa terkait penambahan masa tahanan itu juga kaitannya kan karena di sini ada TPPU-nya Bang. Jadi ancaman yang 9 tahun itu apabila perkaranya masih belum selesai juga dalam masa tahanan yang ada di pengadilan, itu bisa saja diajukan permohonan ke Kepala Pengadilan Tinggi dengan masa 30 hari. Itu jelas diatur di pasal 29 KUHP bahwa ancaman hukum yang 9 tahun ke atas bisa saja untuk diperpanjang masa tahanannya. Gitu Bang. Memang sejak awal kasus Niki ini kita memaklumi bahwa banyak penggemarnya yang kecewa, yang marah. Tapi kita juga jangan menutup mata untuk fakta persidangan dan lain-lain. Jadi jangan dibengkok-bengkokin dulu, biarkan proses ini berlanjut. Dan di sosial media itu saya sendiri juga sempat percaya kok, oh iya ya begini. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat, setelah kita telusuri entah video atau informasi yang misalnya tadi seperti Kak Sil bilang A1, ternyata itu bohong. Dan sayangnya banyak penggemar atau masyarakat yang terlanjur percaya gitu loh. Nah, termasuk misalnya kalau di sosmed itu kan yang paling getol untuk meluruskan hal-hal itu Mbak Zanzabela. Kalau menurut Mbak apa sih yang terjadi dengan circle sosmed orang netizen yang gampang sekali percaya? Kita bahas kasus Nikita Mirzani ini ya. Menurut Mbak ada apa dengan mereka ini? Yang pertama gini, Nikita Mirzani ini kan public figure. Dia artis ya memang ya. Artis dengan follower sosial medianya yang memang jutaan. Nikita Mirzani sendiri ini pun seringkali dia itu berstatement yang hal-hal yang tidak patut untuk ditiru, dicontoh dan kadang-kadang itu tidak benar gitu kan. Jadi mungkin ini berdampak atau dianut juga oleh netizennya atau followersnya atau fansnya. Jadi sekarang yang membuat berita-berita seperti ini kan pendukungnya. Sebenarnya kalau dari saya, katakanlah saya ini bukan musuhnya, tetapi saya pernah menjadi korban Nikita Mirzani. Saya sendiri pun tidak pernah sampai memojokkan Nikita Mirzani itu dengan narasi yang bohong. Semuanya itu sumbernya benar. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih fenomena apa sih, ya memang hari ini kita tahu banyak mungkin ini bahasanya agak mohon maaf saya ucapkan, banyak SDM
mengingat lagi di negeri kita ini memang kan pendidikan ini masih belum terjangkau sampai ke pelosok gitu loh. Ya, Nah, dan sedangkan pengguna media sosial itu cuma modal kuota. Siapapun bisa menggunakan, anak kecil, orang tua, orang sekolah, orang tidak sekolah semua menggunakan. dan lumayan ini sih biasnya sampai terakhir saya lihat foto entah framing atau apa gitu. Fotonya Nafa Urbah yang kebetulan juga lagi disorot dan lagi jadi kayak public Iya. enemy ya mereka itu Nafa Urbah itu foto sama Reza Gladys gitu. Dan itu di komentarnya seolah-olah ya Nafa Urbah ya, pantas aja dia bela Reza Gladys gitu. Jadi dikait-kaitin seolah-olah semua orang yang nanti ada di Reza atau dianggap sebagai musuh Niki. Ini merugikan gak sih Bang buat Niki dalam proses penegakan hukum ini ya, proses hukumnya Niki. Ini komentar-komentar seperti ini atau mungkin framing seperti ini merugikan Niki gak secara hukum? Ya kalau saya pendapat saya memang merugikan. Artinya segala sesuatunya kan itu kita bisa lihat di jam digitalnya dia kan, di jam kerjanya dia. Artinya dia juga membuat gaduh juga gitu kan, sehingga masyarakat melihat dia itu fansnya itu benar-benar ya terlalu membabi buta gitu Bang Vincent. Jadi kalau saya lihat ini sangat merugikan sekali Bang, ya kan, untuk dia bisa mendapat pertimbangan hukum dari hakim untuk bisa ya ringan lah gitu Bang, gitu. Oke, Bang Raffi, apa yang Abang sarankan supaya bolehlah mendukung tapi jangan sampai nanti berimbas ke ujung-ujungnya ke sanksi yang akan diterima Nikita Mirzani. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini saran aja buat masyarakat ataupun netizen yang menggunakan media sosial ya. Jadi memang ada salah satu aplikasi ini menyediakan tempat wadah untuk kita berdiskusi nih. Nah, sebenarnya kita dikasih wadah berdiskusi itu kita sama-sama belajar tuh. Berdebat itu adalah teman berpikir Bang Vincent. Ya. Jadi ketika dia berpendapat terkait terhadap kasus ini hanya sebatas itu aja harusnya. Oh ini opinimu, ini opiniku gitu kan. Ya. Nah selain daripada itu informasi atau apapun yang berkaitan tentang terdakwa harusnya kalian yang memang benar-benar mendukung Nikita Mirzani ini melihat dari Bang Fahmi Bahmid sebagai yang sampai detik ini dipercaya sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani yang mempunyai legal standing yang benar. Nah jadi kalau kalian lagi bernarasi yang istilahnya menimbulkan perpecahan, ya itu baik lagi itu akan merugikan Nikita Mirzani. Tadi seperti Bang Dul sampaikan. Jadi teman-teman masyarakat harus bisa memilih suatu informasi. Ini gampang Bang, ini zaman itu udah canggih. Kalau memang dikatakan bahwa prosedur penangguhan penahanan itu seharusnya ditolak misalkan dengan narasinya Ibu Sylvia tadi. Ditolak berarti di sini ada yang tidak suka. Tinggal kalian teman-teman, masyarakat tinggal searching aja di Google. Boleh nggak sih gitu misalkan. Boleh tidak perpanjangan masa penahanan di pengadilan negeri. Nanti dijawab itu sama Google. Ada jawabannya. Jadi kalian jangan pernah berhenti buat belajar. Karena pada prinsipnya kita semua ini termasuk saya Bang Vincent. Orang mungkin di bidang hukum. Mbak Zazabella mungkin tidak. Bang Vincent tidak. Tapi kita semua kan di mata hukum sama nih. Kita dianggap tahu hukum. Jadi siapapun masyarakat yang mau berbicara tentang hukum boleh. Tidak ada larangan. Karena pasal-pasal yang dibuat, undang-undang yang diciptakan oleh negara kita, dibuat itu semua supaya masyarakat semuanya bisa membaca. Jadi tidak ada pengecualian orang hukum aja gitu. Kalau kita lihat ya, Niki sendiri sebenarnya udah mulai tenang gitu. Gak seperti awal itu resistensinya kuat sekali. Di sidang 1-2 sidang terakhir itu udah mulai tenang, udah Ya, mulai kalem dia. Ya, tidak apa kalaupun ada yang mungkin dia tidak suka, tidak sefrontal awal, tunjuk-tunjuk, marah-marah gitu. Artinya kalau Niki sendiri sudah mulai seperti itu, mestinya sih fansnya udah mulai kalem juga, ya kan? Supaya ya tadi jangan sampai berimbas ke kasusnya Niki. Cuma apalagi udah mulai ini ya, ikut pengajian reguler. Ya, foto-foto kayaknya informasi seperti itu yang justru kita butuhkan ya, bahwa ketika orang dalam sebuah persoalan yang dia lakukan adalah berserah diri misalnya kepada Tuhan, merenung gitu kan. Karena ya faktanya toh Niki memang sekarang ada di dalam gitu. Apapun kita semua juga pingin Niki bebas, tapi kan ada prosesnya. Iya, Nggak bisa
dipaksa-paksain, dipersingkat proses sidangnya atau apapun gitu loh. Cuman ada info samar-samar nih. Mudah-mudahan nanti Bang Fahmi atau pihak Niki siapapun bisa mengklarifikasi ya. Infonya masih sangat sumir sih. Katanya Mbak Niki sempat terjadi clash gitu di dalam Mbak sama sesama penghuni atau gimana. Mbak Zanza dengar nggak? Saya dengar, itu kan sempat beredar juga ya, bahwasannya ada yang tahanan juga nelpon menggunakan wartel gitu ya, memberitahu saya ini diperlakukan tidak baik oleh Nikita Mirzani, kan gitu. Oh iya. Nah lalu mungkin ada lagi isunya itu berlanjut, tapi kita nggak tahu juga ya, dan mungkin juga orang tersebut melakukan LP juga gitu, kita nggak tahu juga. Nah tapi itu yang terdengar. Tapi saya pengen menanggapi apa yang dikatakan Bang Vincent tadi, bahwasannya Nikita Mirzani ini sekarang kalem. Kalau menurut saya belum bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena dia kalem pada saat itu offline. Ya, pada saat itu offline. Dan kalau misalnya dia itu aktif di kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di dalam tahanan, di dalam rutan, itu wajar gitu. Karena kan di sana memang kegiatannya positif. Nggak mungkin kan kemudian di kegiatan positif gitu kan, di pengajian dia buat ulah kan nggak mungkin. Tapi saya sepakat, saya rasa semua orang akan mencintai Nikita Mirzani kalau dia itu lebih baik lagi daripada yang kemarin. Apa yang mau kita katakan Bang dari semua isu yang beredar, terus sementara proses persidangan itu masih berjalan, mungkin masih berlangsung 1 atau 2 bulan lagi ya Bang ya? Iya, bisa jadi. Ya, jadi apa yang kita sampaikan ke pemirsa supaya ayolah ikutin proses ini, jangan gaduh dulu, biarkan proses berjalan toh. Di situ ada Bang Fahmi yang juga saya lihat gigih sekali melakukan pembelaan terhadap kliennya Nikita gitu Bang. Ya, jadi kan gini Bang Vincent, artinya dalam proses peradilan pidana itu kan peradilan yang harus cepat Bang. Ya. Makanya segala sesuatunya ikutinlah prosedur, bagaimana beracara, bagaimana nanti tahap demi tahap ya kan agenda acara itu berlaku di pengadilan. Karena kan saat ini kan masih masuk ke ahli dari JPU ya kan. Makanya tidak kemungkinan bahwa nanti bisa jadi sidang itu seminggu 2 kali Bang. Karena kan hakim juga dia mengejar waktu masa tahanan juga kan gitu Bang. Jadi kami memang praktisi Bang, seperti biasanya selalu ya meyakinkan klien kami itu juga supaya janganlah berbuat onar apapun segala sesuatunya di depan hakim. Karena itu menjadi penilaian Bang. Jadi bisa jadi nanti isi dalam pertimbangan hakim itu kan ada yang memberatkan, ada yang meringankan Bang. Nanti takutnya hal yang meringankan itu nggak pernah ada sama NM kan gitu Bang. Jadi tolonglah bersifat segala sesuatunya dalam persidangan ini harus mulus lah, sehingga ini kan udah kelamaan nih Bang, udah jenuh artinya kan Bang. Jadi kami juga melihat segala sesuatunya itu sudah terlalu lama ini, seharusnya ini sudah selesai kan gitu. Karena terlalu banyak drama-drama yang terjadi dalam persidangan sehingga mengulur waktu ya kan. Hakim itu juga pada intinya dia juga sudah jenuh juga Bang, itu kan. Makanya kalau kita lihat hakimnya itu ya slow saja kan gitu, karena ya memang kondisinya terdakwa itu memang seperti ini kan gitu Bang. Jadi saya berharap ikutin proses persidangan yang baik dan lancar, sehingga apapun nanti putusan dari majelis hakim ya mau tidak mau ya harus kita terima. Karena kan dalam pidana ini kan ada perbuatan Bang. Yang kita lihat itu jangan NM-nya, perbuatannya itu Bang. Perbuatan di dalam pidana itu perbuatan, itulah yang dia mendapat ganjaran hukumannya. Itu aja Bang Vincent. Jadi bukan soal siapa Niki. Bukan siapa Nikinya, Tapi adanya apa perbuatan. Iya, adanya perbuatannya. Iya. Oke. Kalau Bang Raffi apa Bang? Ya betul tadi. Ya intinya gini. Sebenarnya saya juga pertama-tama tidak mengenal yang namanya Nikita Mirzani Bang Vincent. Tapi balik lagi, kalau memang tadi Bang Dul sampaikan yang melihat ada perbuatannya, masa dalam istilah hukum pidana itu yang dibuktikan adalah kebenaran materialnya. Nah, perbuatan tadi dilihat lagi ada nggak mens rea ataupun niat dari seorang Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan yang dikatakan Bang Fahmi katanya pemerasan dihapus, itu enggak lah. Padahal memang ancamannya ini memang tetap di pasal pemerasan, baik itu di Undang-Undang ITE maupun di KUHP. Jadi ya itu aja, mungkin juga saran aja buat rekan sejawat kami yang sekarang membela Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid dan bersama tim. Kemarin kami juga menyayangkan beberapa
ada namanya dugaan indikasi dari pandangan saya sendiri itu sangat tidak mencerminkan ataupun meremehkan ahli lah. Memang misalkan dengan berkata seperti ini, Anda tidak pantas dikatakan sebagai ahli. Ini bukan kapasitas kita yang menilai ahli ini tidak pantas atau tidak, bukan kapasitas kita sebagai praktisi hukum ataupun sebagai penasihat hukum. Tugas betul. Biarkan hakim yang menilai, dan hakim pun tidak akan menyampaikan itu di dalam disampaikan secara lisan, karena memang kita sebagai penegak hukum harus menjunjung tinggi marwah pengadilan itu. Kalau bukan kita ini, siapa lagi? Makanya kami ini sangat menyayangkan, walaupun kami ini punya penilaian sendiri, Bang, terhadap penegakan hukum di Indonesia ini kami punya. Tapi ketika saya menyampaikan di ruang publik, apalagi kami ini sebagai penegak hukum, lalu ketika kami menaruh rasa tidak percaya terhadap penegakan hukum di negara ini, pertanyaan kita adalah, kita nanti minta tolongnya sama siapa? Contoh kita ini sebagai praktisi hukum, ada klien kita datang minta tolong buat bikin laporan polisi. Terus kita mau bikin laporan, katanya kita nggak percaya. Kan ini kebalikannya nih, jadi kontradiktif. Harusnya penegak hukum tuh membangun narasi sehingga marwah peradilan di Indonesia ini semakin maju. Di luar dari kita mengkritisi, Bang Vincent, kita harus ada menaruh satu harapan lah terhadap penegakan hukum kita. Jangan seluruhnya kita taruh untuk mengkritik dengan membabi buta. Katakan penegakan hukum bobrok, penegakan hukum begini, tapi di satu sisi kita nggak menaruh harapan dan doa. Nah ini yang kita lupa sebagai masyarakat kita. Harusnya kita juga selain dari mengkritik, ya kita punya harapan dan doa terhadap penegakan hukum di negara kita. Itu aja, Bang Vincent. Oke. Abang ikut proses jalannya persidangan Nikmer? Ikut Ikut. dari awal. Kalau dari kacamata hukum, Bang, kira-kira dari fakta persidangan itu unsur apa saja yang kira-kira setidaknya meringankan hukuman Nikita Mirzani dari fakta persidangan? Kalau saya lihat dari fakta persidangan yang saya ikutin, Bang, ya, dari mulai awal persidangan, saksi korban yang dipanggil, kalau saya lihat sih itu agak memberatkan semua, Bang, gitu kan? Karena dari saksi-saksi yang sudah menyampaikan di depan persidangan, itu keyakinan hakim sepertinya sudah yakin gitu bahwa benar terjadinya perbuatan ini, gitu, Bang. Jadi yang meringankan itu ya harusnya kelakuan dari terdakwa ini sendiri, bagaimana di depan persidangan berlaku sopan, ya kan, tidak membabi buta, tidak membrutal, ya kan, menunjuk-nunjuk jaksa apa segala macamnya. Itulah hal-hal yang harus meringankan. Kalau dari sisi unsur-unsur yang sudah didakwakan jaksa penuntut umum, itu kayaknya masuk, Bang, semua, Bang. Karena kan 27B itu kan menggunakan media kan gitu, Bang. Karena kan harus ada awalnya 369-nya itu kan, karena di situ ada pemerasan di situ. Menggunakan apa? Medianya apa? Dimasukkanlah ke 27B kan gitu. Itu sudah hampir keyakinan hakim itu sudah jelas, Bang. Sudah hampir masuk bulat, Bang. Apalagi saksi yang dihadirkan itu Meviana itu kan. Artinya apa? Ada rangkaian peristiwa sebelumnya, Bang. Ya kan? Sehingga hakim itu yakin, wah benar bahwa ini kerjaan kamu kan gitu. Itu meyakinkan, Bang, kalau menurut saya. Jadi Sehingga tidak terfokus pada penyerahan uang itu ya? tidak, rangkaian peristiwanya itu bagaimana dia sudah melakukan perbuatan sebelum-sebelumnya, ya kan? Itu yang mudah, sehingga hakim tuh ya tinggal ini aja, nanti ahli-ahli saja nanti yang akan menerangkan, ya kan, unsurnya bagaimana, ya kan? Apalagi nanti dari PPATK itu kan alirannya nanti ketahuan semua itu, Bang. Sekarang kan yang digali ini kan masalah angka 600 itu kemana? Nanti dari PPATK itu bisa aliran itu ketahuan juga. Gitu, Bang. Oke. Gitu, Bang Vincent. Iya. Bang Raffi, kalau dari segi materi fakta persidangan menurut Bang Dul, kayaknya unsur-unsur itu terpenuhi semua. Tapi kalau dilihat dari pembelaan yang dilakukan oleh Bang Fahmi, kira-kira ada nggak yang membuat Niki itu setidaknya seperti tadi saya bilang, ancaman hukumannya sedikit berkurang lah, atau lebih rendah dari yang diancam 9 tahun itu kan? Ya, sebenarnya baik lagi di dalam suatu pembelaan ini, praktisi ini sebenarnya hanya dua cara. Melakukan ada suatunya pembenaran ataupun alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Kita melihat dari suatu alasan pembenarnya dulu. Karena intinya gini, Bang, penegak hukum ini baik pengacara, jaksa, hakim ini semuanya belajar dengan kitab undang-undang yang sama. Nah, maka
ketika ada kami nih sebagai praktisi hukum melihat satu kasus perkara yang dimana di situ misalkan buktinya ini sudah terang benderang, lalu kita mencari suatu pembenaran, nah itu alibi itu, sehingga maksud dan tujuannya itu membebaskan seorang klien kita, misalkan seperti itu. Nah itulah yang dikatakan sama ketua umum kami Pak Prof. Otto Hasibuan, itu dia katakan bahwa ketika ada praktisi atau kita sebagai sebagai pengacara yang dipikirannya adalah untuk membebaskan kepentingan kliennya, dia akan tersesat dengan pemikiran dia sendiri. Karena pada dasarnya kita sebagai pengacara juga itu fungsinya itu yang menegakkan hukum. Ketika memang klien kita dirasa sudah memenuhi dan memang perbuatannya ada, lalu kita nggak usah lagi melakukan pembenaran. Karena pembenaran yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, nah itu akan berdampak terhadap klien dari kita sendiri. Nah, di luar dari pembenaran harus ada namanya alasan pemaaf, Bang. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani. Karena tadi Bang Dul sudah jelaskan mengenai pembenaran-pembenaran yang sampai saat ini tidak membantah adanya suatu dugaan pemerasan ini. Karena kita lihat di fakta persidangan yang dibicarakan ini hanya seputar produk. Ini lupa bahwa ini sidang bukan sidang produk. Jadi kalau dikatakan suatu kesepakatan, Endorsement. Reza Gladys mau, ya memang Reza Gladys sepakat ngasih uang. Cuman pertanyaannya, bagaimana proses kesepakatan itu terjadi? Nah itu yang sedang diuji di sekarang. Nah itu tidak dibahas, makanya rata-rata itu produk, endorsement. Nah kayak kemarin ada kesempatan Nikita Mirzani menjelaskan mengenai pertanyaan jaksa yang soal apa maksud dari percakapan Nikita Mirzani kepada Dr. Oki, yang di situ dikatakan katanya saya hanya ingin uangnya aja, atau gue pengen uangnya aja. Harusnya di situ bisa dijelaskan kalau memang itu endorsement. Karena kalau letaknya endorsement di situ kita mengacu terhadap suatu kesepakatan perjanjian kerja. Ada hak dan kewajiban di situ. Tapi kalau hanya ingin uangnya aja ya kita semua jadi bertanya-tanya. Endorsement mana yang cuma hanya ingin uangnya aja? Kewajibannya apa? Balik lagi. Alasan pembenar kalau memang dirasa sudah tidak bisa dilakukan, ya satu-satunya cara ya melakukan alasan pemaaf. Apa alasan pemaaf itu bisa dilakukan? 1, mengakui perbuatannya. 2, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. 3, bersikap sopan yang tadi Bang Dul sampaikan. Ada alasan yang memberatkan, ada yang meringankan. Ya ini kita yang coba sampaikan meyakinkan kepada majelis hakim, saya benar-benar menyesali perbuatan yang saya lakukan. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan menjadi masyarakat ataupun artis yang benar-benar bisa menjadi edukasi kepada masyarakat. Karena gini, mengingat tadi Mbak Zazabela sampaikan, followers kita ini berjuta-juta. Nah, sebenarnya dengan potensi followers yang berjuta-juta ini bisa dimanfaatkan dengan hal-hal positif nih, Bang. Kayak masalah edukasi hukum, apapun bentuknya lah yang istilahnya yang positif. Itu aja. Oke. Sedikit tambahan Bang Vincent. Siap. Jadi artinya nanti pada saat keterangan terdakwa itulah nanti bisa kita lihat apakah dia ini menyesal atau tidak. Nanti di situ Bang bisa kita lihat. Ya kan nanti hakim itu biasa menanyakan gimana, apakah saudara menyesal? Ya kalau tidak ya sudah, tinggal putusannya, menunggu, ya kan? Karena TPPU-nya itu sudah jelas, gitu kan. Adanya perpindahan, Bang. Ya kan, uang tersebut sudah pindah. Itu jelas satu, gitu, Bang. Oke. Zanza, sebenarnya kasus ini di luar ruang sidang itu jauh lebih memprihatinkan. Memprihatinkan betul. Banyak orang saling menyerang, kubu Reza. Saling menghujat, Bang Ya, Vincent. saling menghujat, ya kan? Mungkin termasuk Mbak. Iya, ke pribadi Kalau langsung. saya udah Serang target menyerang, utama hujatan. Termasuk Ke pribadi ya kan? langsung ya, Pak. Karena Saya- kalau saya- kita yang di luar sih sebenarnya agak memprihatinkan. Betul, Bang. Misalnya akhirnya sampai merembet ke hal-hal personal kan. Personal. Kemarin kasihan sekali ibunya Reza. Iya. kemudian Yang nggak tahu menahu ya, Bang. publish sedemikian vulgar ya. Lalu mungkin juga kehidupan Fitri Salhuteru juga ya sekali lagi kita ini bukan grup pembenci Nikita Mirzani, tapi marilah kita sedikit lebih rasional lah. Ya, kalau kasusnya di pengadilan ya ikutin aja. Ikutin. Yang di luar nggak usah perang-perang sampai berantem di pengadilan. Saya lihat siapa Mbak Tessa kalau nggak salah itu berantem sama siapa gitu. Dan bahkan imbasnya pun sampai di talk show yang TV itu kan, Sunan berantem sama si grupnya Bang Julianus ya kan. Dan itu sebenarnya karena pengkondisian itu loh yang framing yang
nyebarin hoax gitu. Betul. Nah, Mbak Zanzabela apa terakhir closing statementnya untuk supaya kegaduhan ini udahlah makin lama makin berkurang, karena seperti Bang Dul tadi ya hakim udah bulat keputusannya, jadi serangan apapun yang dibuat di luar itu sudah mungkin tidak akan banyak mempengaruhi proses hukum ya kan? Betul. Kalau Mbak Zanza sebagai dewi-dewi sosmed gimana Mbak? Mungkin saya tidak akan memberikan saran, tapi mungkin ini sedikit sarkasm. Buat pendukung Nikita Mirzani dan grup yang katanya mensupport Nikita Mirzani, silakan lakukan terus kebodohan kalian. Maka di sana keuntungan dari para korban seperti saya yang ingin melihat Nikita Mirzani mendapatkan karmanya bakal terjadi. Maka silakan lakukan. Singkat sekali, nggak mau ceramah lebih panjang lagi? Ya nanti mereka ceramah sendiri. Oh kalau kita melakukan kebodohan berarti jangan dong agar ini tidak terjadi gitu. Lebih pakai ini gitu. Oke, jangan marah loh Mbak. Siap. Nanti cumi yang diserang ya. Karena kalau saya ini bukan orang yang ikut campur sebenarnya. Saya ini salah satu dari korban Nikita Mirzani yang laporannya tidak tembus. Oh gitu. Tapi bukan karena dendam gitu kan Mbak ya? Bukan ya? Kalau dendam, saya rasa naif sekali orang yang pernah dihina keluarganya, personalnya itu tidak dendam. Karena kadar setiap orang, kesabarannya itu, rasa maafnya itu beda-beda. Kalau saya tipikal orang yang sulit melupakan, cenderung dendam gitu. Jadi saya hanya memaafkan dia apabila dia telah mendapatkan ganjarannya serupa. Seperti dia menghina saya, dia harus terhina. Dia mematikan rezeki saya, maka harus seperti itu yang terjadi pada dia gitu. Karena saya hidup di dunia, saya tidak bercerita tentang sesuatu yang tidak terlihat nantinya. Saya mau melihat ketika saya masih hidup gitu. Ngeri kali ya. Serem loh dengar ya. Oke, tapi ya begitulah pemirsa. Maksudnya dalam setiap persoalan sekali lagi berusaha untuk melihat segala sesuatu tuh dengan jernih gitu. Saya dari awal juga kita selalu bicara lurus lah. Walaupun memang kenapa akhirnya yang hadir itu rata-rata narasumber yang dianggap oleh kebanyakan orang adalah musuhnya Nikita Mirzani. Padahal tidak, Bang Fahmi juga pernah kita undang ke sini sekali dan dia memberikan penjelasan yang sangat luar biasa waktu itu ya. Saya waktu itu bilang wah ini master ini Bang Fahmi. Pembelaan seperti itu. Cuman belakangan tapi nggak master. Ya. Salah soalnya analisanya. Main potong aja. Jadi begitu. Maksudnya ini masih ada sisa waktu untuk persidangan Nikita Mirzani, mari kita mendukung dengan sekitar 8 kali Bang, 8 kali sidang. 8 kali sidang lagi, dan kalau misalnya 2 kali seminggu berarti tinggal sebulan ya Bang? Sebulan. Tinggal sebulan, nah kita nunggu ketok palu, mari kita semua yang tidak terlibat secara langsung dalam kasus hukum ini untuk mendukung dengan dengan bersikap baik aja. Yeah. Mengikuti proses, boleh datang ke ruang sidang boleh, tapi jangan ruang sidang itu sangat sakral kalau dalam proses hukum. Jadi jangan datang untuk bertengkar di situ, gitu. Bawa senjata lah, bawa anjing lah, atau bawa apapun itulah ya. Benar. Nggak usah kita bikin ruang sidang itu jadi kayak kayak medan pertarungan antara grup A, grup B, grup C, enggak. Datang dengar kali aja, itu bisa jadi pelajaran untuk kita juga karena kita nggak tahu kan ke depan mungkin ada netizen atau kita semua juga terlibat persoalan hukum. Jadi belajarlah dari situ. Gitu. Jadi belajar untuk melihat setiap peristiwa apalagi persoalan hukum dengan kacamata yang jernih. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.